Halo semuanya, kembali lagi bersama kami 7 Second. Untuk video kali ini, saya akan membahas drama Korea yang berjudul True Beauty. Drama ini yang diadaptasi dari webtoon yang sangat populer pada Mei 2018. Drama bergenre komedi romantis ini disutradarai oleh Kim Sang-hyuk dan dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris muda yang sedang naik daun. Drama ini menceritakan seorang gadis SMA bernama Lim Jung Kyung yang kurang percaya diri dengan wajah dan penampilannya, sehingga dia menyembunyikan wajah aslinya dengan menggunakan make up. Drama True Beauty ini yang dirilis pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Nah, daripada kita lama-lama di sini, mari simak video ini sampai selesai. Tapi tunggu dulu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Drama ini diawali dengan keluarga Lim yang sedang berjalan-jalan bersama bayinya. Kemudian mereka berpapasan dengan ibu-ibu komplek yang sedang berjalan ke arah mereka. Ibu-ibu menyapa mereka dan melihat bayinya. Bayi tersebut adalah Lim Jung Kyung dan mereka mengatakan bahwa anak laki-laki yang tampan. Kemudian Ibu Lim menjawab bahwa bayinya adalah seorang perempuan, sontak membuat para ibu-ibu terdiam dan dilanjut dengan tertawa mereka sambil memuji kakaknya. Karena sejak kecil Lim Jung Kyung sudah dinilai kurang cantik, bahkan karena terlalu sering dinilai tak cantik, Jung Kyung sudah terbiasa dengan pandangan orang lain pada dirinya. Jung Kyung kecil pernah bermimpi berubah menjadi peri cantik seperti kartun di TV, tapi teman-temannya mengejeknya. Kemudian dia memutuskan memilih karakter dari buku komik horor miliknya, jauh lebih terhubung dengan dirinya, karena dia percaya bahwa dia dilahirkan dengan wajah terkutuk. Scene berganti, yang memperlihatkan Jung Kyung yang sudah masuk SMA, dan dia salah satu dari dua gadis di kelas mereka yang tidak menghabiskan waktu luang mereka untuk merias wajah atau memperbaiki rambut mereka. Jung Kyung yang memilih untuk membaca komik dan mendengarkan musik heavy metal. Jung Kyung juga menawarkan untuk berbagi dengan teman sekelasnya, Yemin, tapi dia menolaknya. Kemudian para pengganggu memperhatikan Jung Kyung yang sedang asik membaca komik dan mendengarkan musik, dan kemudian para pengganggu memanggil-manggil Jung Kyung dengan sebutan pangsit sambil melempar bola kertas ke kepalanya. Jung Kyung berdiri dan memandang ke arah mereka dan kemudian segera pergi membelikan mereka pangsit. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Jung Kyung mengintip di dalam kafetaria untuk melihat sekilas opa kafetaria yang tampan, yaitu Hyun Bin. Hyun Bin yang sedang keluar menjalankan tugas dan terhenti di depan Jung Kyung untuk menyapanya. Kemudian ia mengambil salah satu earphone Jung Kyung yang untuk dipasangkan ke telinganya sendiri. Terpesona oleh penampilannya, Jung Kyung mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri, sehingga dia mengejutkan Hyun Bin dengan tidak sengaja berteriak sendiri. Geng pengganggu melihat Jung Kyung dan Hyun Bin dari jendela ruang kelas mereka, dan salah satu mereka bilang bahwa Hyun Bin selalu naksir pada Semi. Kemudian di rumah Jung Kyung membuatkan kue kering dan menyiapkan satu set tiket konser metal untuk diberikan ke Hyun Bin dan sepucuk surat cinta untuknya. Pada keesokan harinya di sekolah, gadis jahat Semi mengetahui hal tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk berbicara dan merayu Hyun Bin dengan alih-alih ingin menggagalkan aksi Jung Kyung. Di tempat lain, ibu menjalankan usaha salonnya dan cukup dekat dengan pelanggannya. Ketika dia menjelaskan suaminya tidak ada dan akhir-akhir ini sibuk dengan teleponnya. Kemudian dua preman memasuki salon dan mencari istri Lim Jae-pil. Scene berganti. Ketika Jung Kyung menyerahkan kotak hadiah yang ia siapkan semalam kepada Hyun Bin. Hyun Bin yang terlihat kurang baik karena setelah berbicara dengan Semi dan sudah dirayu Semi. Akhirnya Hyun Bin pun langsung menolak Jung Kyung. Seluruh geng pengganggu muncul dan bersuka cita atas kesedihannya sambil merekam Jung Kyung. Di situ ada Hyun Bin dengan tidak nyaman, ia disuruh merekam interaksi mereka. Jung Kyung dengan ringan mendorong Semi menjauh dan memintanya untuk berhenti. Dan satu-satunya pria dari geng pengganggu itu mendorongnya ke tanah karena sudah mendorong Semi. Kemudian dia membuang seluruh kotak kue di atas kepalanya. Jung Kyung yang terisak berkata, "Mengapa kalian membenciku?" Jung Kyung merasa bahwa dia tidak pernah melakukan apapun pada mereka.
Kemudian Semi menusuk dahinya dan menjawabnya bahwa itu karena dia jelek. Jungkyung kabur dan pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Jungkyung melihat bahwa videonya telah diunggah ke media sosial. Teman-teman sekelasnya meninggalkan komentar bahwa dia jelek dan berselera buruk. Patah hati dan terhina, Jungkyung terisak-isak di jalan. Kemudian dia pergi ke gedung terdekat untuk menyegarkan diri, lalu melihat dirinya sendiri di cermin. Jungkyung melempar kacamatanya dengan frustasi, mengingat komentar jahat tentang dirinya. Dia menangis dan dia tidak mungkin kembali ke sekolah karena tidak ada yang menyukainya. Lalu ia memutuskan naik ke atas gedung dan berdiri di sana memandangi pemandangan kota selama berjam-jam. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba layar lebar di kejauhan menarik perhatiannya. Sosok idol Jung Seon yang tewas bunuh diri di usia muda, dan dia merasa tragis. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak ingin mati sama sekali. Akhirnya Jungkyun tidak melanjutkan niatnya. Pada saat itu ada seorang laki-laki berlari ke arahnya dan menarik tangan Jungkyun yang menyebabkan kacamatanya terbang dan hilang saat dia jatuh di atasnya. Seorang laki-laki tersebut adalah Lee Soo-ho dan dia merasa lega karena sudah menyelamatkan Jungkyun yang mengingatkan kenangan sahabatnya Jung Seo yang tewas bunuh diri. Kemudian Soo-ho mengatakan pada Jungkyun untuk tidak mati dan kembali ke dalam. Karena kehilangan kacamatanya, Jungkyun tidak bisa melihat dengan jelas wajah Soo-ho. Sambil meraba-raba, Jungkyun mengikutinya menuruni tangga dikarenakan liftnya yang sedang rusak. Kemudian Jungkyun jatuh akibat tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu Soo-ho menghampirinya dan menggendongnya menuruni tangga. Soo-ho yang kesal karena selalu dipanggil Ajusi oleh Jungkyun, tak lama kemudian sampai ke lantai bawah dan Soo-ho langsung mencarikan taksi untuk Jungkyun. Di rumah Jungkyun, ibunya marah besar pada suaminya karena sudah menghabiskan uang untuk investasi bodong. Kemudian ibunya Jungkyun berniat menjual apartemennya untuk membayar hutang ayah Jungkyun dan kembali ke rumah lamanya. Jungkyun yang datang dengan merasa bersalah karena sudah berniat bunuh diri. Jungkyun larut dalam air mata dan menganggap bahwa ini semua adalah kesalahannya. Dia mengeluh bahwa itu semua karena dia lahir jelek, tidak mengikuti ayah seperti kakak dan adiknya. Dan itu membuat ibunya sangat marah, sehingga adik dan kakaknya membungkam Jungkyun dan menyeretnya masuk ke kamar. Keesokan harinya, ia beranikan diri datang ke sekolah dengan riasan tebal. Dia pikir itu pasti keren, tetapi itu malah menyebabkan keributan di sekolah. Dia pulang hampir membuat ibunya terkena serangan jantung karena terlihat seperti hantu. Jungkyun memohon kepada ibunya untuk pindah sekolah. Dan ibunya bilang bahwa mereka harus pindah kembali ke rumah yang lamanya. Mendengar itu, dia sangat gembira. Menggunakan tabungannya, Jungkyun pergi berbelanja dan menghabiskan hari-harinya mengikuti tutorial merias wajah. Pada hari pertama sekolah, Jungkyun menerapkan teknik merias yang baru dia pelajarinya dan mengubah penampilannya secara drastis. Dia melihat sekitar sekolah dan semua siswa menatapnya. Kali ini tatapannya yang bagus. Mereka terpukau dan mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang dewi. Ternyata di sekolah Jungkyun yang terbaru, tempat Soo-ho bersekolah juga. Tentu saja Jungkyun tidak mengenalinya, tetapi dia menganggapnya seorang paling tampan yang pernah dilihatnya. Soo-ho seperti tidak mengenali Jungkyun yang berdandan. Akhirnya Jungkyun mendapatkan teman di sekolah barunya dan dia menghabiskan waktu bermain dengan dua teman barunya. Dan mereka mengakhiri hari dengan foto tan stiker dan Jungkyun senang bahwa dia sekarang memiliki teman yang selalu dia inginkan sejak dulu. Ketika dia di rumah, adik Jungkyun berhasil mengambil foto dia tanpa make up dan adiknya mengancam untuk menunjukkan kepada teman sekolah mereka. Jungkyun marah dan meraih ponsel adiknya, tapi tidak bisa membuka kuncinya. Jadi Jungkyun menawarkan untuk memberinya salinan komik dan ramyun jika dia menghapusnya. Saat dalam perjalanan keluarnya, Jungkyun bermain ponsel dan menemukan bahwa dia mendapatkan 100 like dan komentar baik di Instagram baru miliknya. Jungkyun yang sangat senang membuat dia lupa kalau dia keluar rumah tanpa riasan. Kemudian dia berlari pulang dan di tengah perjalanannya dia mampir ke toko komik. Jungkyun menemukan
bahwa pemilik toko tetap sama sejak dia masih kecil. Jung Kyung senang bisa kembali dan meraih buku yang ia inginkan. Namun seorang pria meraih komik itu dan kemudian pergi. Drama ini yang diakhiri dengan mereka yang berebut komik dan kemudian mereka jatuh bersama dan drama ini selesai. Nah, semoga kalian suka dengan video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.